Nah selanjutnya nih untuk sahabat jiwa berikutnya ingin memberikan pertanyaan, boleh curhat silahkan. Dengan siapa dan apa nih curahannya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa dari Bekasi. Izin bertanya Ustadz, apakah diperbolehkan untuk orang tua membandingkan anaknya sendiri dengan anak orang lain? Walaupun tujuannya itu baik untuk memotivasi, tetapi bisa saja bagi si anak itu merasa tidak nyaman dan rendah diri. Sekian, terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih. Pertanyaannya? Pertanyaannya kira-kira akan dijawab oleh Ustadz Ridho, boleh nggak sih kalau seorang orang tua ini membandingkan antara satu anak dengan yang lain, yang pertama dengan yang kedua, yang laki-laki dengan yang perempuan, walaupun mungkin niat orang tua tersebut memotivasi Ustadz, gimana Ustadz? Baik. Atau mungkin anak tetangga gitu ya, kayak oke. Jadi gini, saya akan menjawab dari dua sudut pandang. Sudut pandang sebagai seorang anak dan sudut pandang dari seorang orang tua. Kalau orang tua membandingkan anak-anaknya itu jelas mutlak tidak boleh. Kenapa? Karena setiap anak itu punya keunikannya masing-masing. Ini kadang para orang tua nggak sadar. Ingat ya, mama itu nggak pernah ngebeda-bedain kalian. Pret. Akan pret pada akhirnya. Betulan? Ini harus menjadi sebuah renungan bagi para orang tua. Banyak yang menormalisasi dengan kalimat seperti itu, tapi pada faktanya sikap, perilaku, ucapan mereka itu menggambarkan pola pembanding antara anak yang satu dengan anak-anak yang lain. Lantas pertanyaannya begini, bagaimana sikap kita sebagai seorang anak? Kadang insecure, lihat tuh kakak kamu lebih pintar, lihat tuh adik kamu lebih nurut dan lain sebagainya. Saya akan menyambungkan dari apa yang disampaikan sama guru kita Ustadz Ransi. Di Quran surat ke-38, ini pondasinya dulu. Surat kedua ayat 38, famang tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalimat fala khaufun itu artinya enggak sedih, enggak takut, enggak insecure. Artinya apa? Hidupnya tenang, nyaman, bahagia sebagai seorang anak. Gimana caranya ya Allah? Ternyata dijawab sama Allah di ayat yang sama, famang tabi'a hudaya, pakai petunjuk yang Allah berikan. Kata hudan, coba kita tarik ayat yang lain. Quran surat kedua, Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata hudan di sini disandingkan dengan ayat Al-Quran dan nanti outputnya kita bisa jadi orang-orang yang bertakwa. Kita cari definisi dari kata takwa yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Kenapa Allah spill kata takwa? Sebagai sebuah output ketika kita mau dekat sama Quran. Nanti saya sambung ayat-ayat ini menjadi satu kalimat buat menstimulus respon kita ketika orang tua kita jadi ujian. Kita buka Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 189 bagian akhir dari ayatnya. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Apa pelajarannya dari Allah? Bertakwalah kepada Allah maka hidupmu bahagia. Dari 3 ayat ini kalau kita jahit menjadi satu kalimat, Allah seolah-olah berfirman kepada kita dan bicara kepada kita. Kamu sebagai seorang anak, kalau orang tuamu membandingkan dirimu dengan adikmu atau dengan kakakmu, kata Allah, aku tahu kesedihanmu, aku tahu insecure-nya kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kamu mau membuka Al-Quran, aku yang akan menenangkan hatimu sehingga hilang insecure-mu dan muncul syukurmu terhadap orang tuamu sehingga aku lapangkan hatimu dalam kebahagiaan untuk menerima bahwa itu adalah sesuatu yang sudah aku takdirkan. Memang gak mudah ya, tapi butuh proses. Itu kenapa teman-teman semuanya, sahabat jiwa, kalau kita mau ngobrol sama Allah, mau menumpahkan isi hati, perasaan,
sisi insecure kita, gelisah kita, khawatir kita, maka sujudlah kepada Allah lewat sholat. Kalau pengen tahu jawaban dari Allah dari semua kegelisahan yang kita rasakan, curhat yang kita sampaikan sama Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal buka Al-Qur'an. Kenapa? Ada wasiat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa wasoinal insana biwalidaini ihsana. Saya tahu ini tidak mudah dan saya paham betul sebagai seorang anak dan juga sekarang menjadi orang tua bagi anak kami. Ini menjadi sebuah tantangan. Cuman janji Allah, kenapa Allah menggunakan kata ihsan? Ini menjadi sebuah pesan kepada kita. Seperti apapun orang tua kita, apapun dan bagaimanapun sikap orang tua kepada kita, tetaplah berbuat baik kepada mereka karena nanti anak-anakmu akan mampu berbuat baik yang sama kepada dirimu saat kamu menjadi orang tua. Masya Allah, indah sekali agama kita ya Ustadz ya. Jadi segala keluh kesah begitu ya ternyata sudah pernah Allah sampaikan dan tercatat di Al-Quran, Masya Allah.